Setiap orang sukses, hampir semuanya dulu adalah orang susah. Mereka bekerja keras dan akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka idamkan lewat perjuangan yang berat. Salah satunya adalah contoh orang sukses itu adalah pendiri perusahaan raksasa Indonesia yang memproduksi air minum Aqua, yakni Pak Tirto Utomo. Dulu, beliau bekerja di perusahaan asing, sehingga bagi pria kelahiran 9 Maret 1930 itu, ia banyak menerima kunjungan tamu dari luar negeri. Nah, saat itu ada sebuah kejadian yang membuatnya malu dan sedih. Karena ada salah satu tamu mengatakan bahwa ia mengalami diare. Penyebabnya karena ia meminum air putih yang dia sajikan. Pak Tirto pun kebingungan, padahal menurutnya air itu bersih dan sehari-hari ia minum, tidak ada masalah. Rekan-rekannya pun di kantor juga minum air yang sama, semuanya baik-baik saja. Malum saja, air yang disajikan pada saat itu adalah air rebusan secara tradisional. Untuk orang biasa yang meminumnya sih tidak masalah, tapi bagi para tamu asing yang selalu minum air yang higienis itu adalah sebuah bencana. Dari sanalah kemudian Pak Tirto memiliki ide untuk jual air minum dalam kemasan yang higienis dan sehat untuk bisa diminum oleh siapa saja. Pada saat itu di Indonesia belum ada yang mempunyai produksi. Pak Tirto pun langsung meminta adiknya untuk bekerja di perusahaan air minum dalam kemasan di Thailand. Tujuannya untuk belajar agar memahami dengan jelas-jelasnya bagaimana produksi air itu dilakukan, beserta cara memasarkannya. Setelah itu, Pak Tirto mengetahui cara membuat air minum dari dalam kemasan. Ia lantas mengundurkan diri dari pekerjaannya dan mulai mendirikan perusahaan air mineralnya sendiri pada tahun 1973. Dengan produk pertamanya, yaitu menggunakan wadah botol kaca berukuran 950 liter. Nama Aqua awalnya adalah Curitas, namun kemudian diganti dengan nama Aqua, dengan alasan mudah diucapkan dan mempresentasikan air secara langsung. Apakah penjualan Aqua langsung bagus pada saat itu? Apakah Aqua disukai oleh konsumen? Oh tidak, malah sangat buruk sekali. Pada saat itu, di Indonesia belum ada yang menjual air minum mineral dalam kemasan sehingga hadirlah Aqua. Tentu saja dianggap aneh oleh orang-orang. Kenapa kami harus membeli sesuatu yang bisa dibuat dengan mudah di rumah sendiri? Tanya orang-orang saat ditawari produk Aqua. Ini adalah produk yang sangat konyol. Masa orang disuruh membeli air putih? Di rumah kan banyak. Kata orang lain lagi, coba deh Aqua itu dibuat ada rasanya, kayak jeruk, mangga atau semangka. Pasti Aqua bakalan laris. Semua orang pada waktu itu tidak ada yang mau membeli Aqua. Semua strategi pemasaran yang dirancang oleh Aqua gagal total. Pasar Indonesia semuanya belum bisa menerima air minum Aqua dalam kemasan. Tahun berganti, tapi nasib Aqua tidak juga berubah. Hingga 3 tahun lamanya, penjualan Aqua selalu memprihatinkan. Pak Tirto yang sudah giat bekerja siang dan malam akhirnya menyerah. Ia sudah tidak kuat lagi, karena ia terus merugi. Uang yang ia keluarkan sudah banyak, tetapi Aqua sudah tidak menunjukkan diterima pasar. Malah sering ditolak, dicibir, direndahkan, ditertawakan, dan dihina-hina. Banyak yang menyayangkan Pak Tirto yang keluar dari pekerjaannya hanya untuk berjualan air putih saja. Masa kok berjualan air putih? Harapan Pak Tirto rupanya tidak seindah dengan kenyataan. Lalu sebuah ide gila pun dilakukan. Aqua akan dinaikkan harganya sampai 3 kali lipat harganya pada saat itu. Lah, masa dinaikkan? Dengan harga begitu saja tidak laku, kok malah akan dinaikkan? Tapi ya udahlah toh, perusahaan juga akan ditutup. Nggak laku pun juga nggak apa-apa. Dan strategi yang lainnya, Aqua mengganti target pasar. Dari yang semula mengincar masyarakat biasa, beralihlah ke perusahaan asing. Memang sih, segmen pasarnya sangat kecil sekali, tapi tetap layaklah untuk dicoba. Karena waktu itu perusahaan asing juga cukup banyak kan di Jakarta. Seperti perusahaan Korea yang waktu itu sedang menangani proyek tol Jagorawi. Dan tidak disangka-sangka, penjualan Aqua malah naik pesat. Produknya malah diterima para karyawan perusahaan asing. Perusahaan asing itu merasa lebih segar saat meminum air Aqua bila dibandingkan dengan air rebusan yang seperti sudah-sudah. Agaknya orang mulai percaya
bahwa air Aqua memang merupakan air minum kualitas yang tertinggi. Justru saat itu harganya dinaikkan, Aqua mulai bangkit dari perusahaan yang mulai jatuh menjadi jaya dan makmur. Aqua pun menggeliat, apalagi saat ditemukan teknologi botol air minum dalam kemasan botol plastik, sehingga Aqua lebih mudah didistribusikan. Seiring berjalannya waktu, Aqua menjadi standar air segar dan sehat. Ia dijual di restoran-restoran sampai ke tempat makan yang kecil, dari toko besar sampai kecil, pinggir jalan, dan airport sampai ke terminal pelosok desa. Aqua pun laris manis dan terjual di mana-mana. Pak Tirto Utomo meninggal pada tahun 1994. Namun semangat dan inspirasinya dan Aqua akan terus selalu ada dan menyegarkan kita semua. Artinya Bapak kan cuma dengan air bisa hebat. Ya, boleh aja orang nyebut ya, tapi saya sendiri kok nganggap biasa-biasa saja. Biasa saja.